Selamat siang, salam sehat selalu. Ya, jadi mulai minggu ini kita sudah mulai kuliah daring ya, adik-adik semester 5. Nanti minggu depan jadwalnya untuk praktikum di kampus ya. Nah, eh, pertemuan kali ini Pak ada dua alternatif. Yang pertama, Pak sampaikan lewat apa? Secara sinkronus lewat Google Meet, dan juga kalau adik-adik tidak apa, misalnya kendala dalam paket, bisa menonton video ini ya di YouTube ya, agar materi yang diberikan bisa diikuti ya. Jadi mudah-mudahan materi ini ya bisa diikuti, dan di akhir nanti ada latihan ya, yang adik-adik harus kerjakan dan dikirim ke Google Classroom ya. Jadi materi kali ini sama seperti materi minggu lalu, masih di pembahasan akar persamaan tidak linear ya. Jadi minggu lalu kita sudah melihat overview dari persamaan tak linear, persamaan linear dengan persamaan kuadrat ya. Sekedar overview, dan adik-adik sudah bisa menentukan titik potong dari dua persamaan linear, dan bisa juga mencari akar dari persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan yang kita sebut dengan pangkat 1, pangkat 2 kita sudah lakukan tanpa pendekatan numerik. Nah, bagaimana kalau pangkatnya itu lebih tinggi ya, yang kita sebut dengan polinom berderajat banyak ya. Nah, itu yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu persamaan-persamaan x pangkat 3, x pangkat 4, dan seterusnya x pangkat 10 ya. Jadi persamaan-persamaan polinom berderajat banyak ini ya, tidak bisa kita lakukan dengan pendekatan analitik ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan dengan metode numerik ya. Ada dua metode ya dalam buku, dalam referensi. Biasa disebut ada metode non-derivatif atau metode tanpa turunan. Atau juga ada yang menyebut metode pengurungan akar ya. Jadi akar itu dikurung oleh dua nilai antara atau dua nilai selang ya. Dan nanti ya, kalau minggu-minggu berikutnya kita akan melihat menentukan akar dengan metode turunan atau derivatif, atau dalam referensi lain disebut metode terbuka ya. Nah, yang kita lihat pertama adalah metode yang paling sederhana, yaitu namanya metode bagi dua. Ya. Apa itu metode bagi dua? Metode mencari akar persamaan non-linear di antara dua titik yang sudah diketahui. Jadi untuk mencari akar ini sudah diketahui ya, dua titik atau dua nilai selang ya, yang kita sudah ketahui. Tentunya dua nilai itu yang kita tebak itu harus berada di antara nilai akar ya. Jadi seolah-olah dua titik itu mengurung akar tersebut ya. Dan metode bagi dua merupakan salah satu metode tertutup. Nah, tertutup tadi ya, kenapa dia dikatakan tertutup? Karena nilai yang kita berikan itu dia seperti menutup nilai akar tersebut ya. Atau yang sederhana tetapi konvergennya lambat ya. Ya. Nah, konvergen itu menuju ke titik atau ke akar tersebut ya. Dia lambat karena nanti dibandingkan dengan metode-metode yang kita akan lihat pada pertemuan selanjutnya, yaitu fold position, ada metode Newton. Nah, itu sebenarnya lebih cepat ya, daripada metode bagi dua ini. Nah, metode ini didasarkan pada teorema nilai antara untuk fungsi kontinu, yaitu bahwa satu selang AB ya, jadi nilai AB yang kita sudah isi tadi harus mengandung satu titik 0 F. Titik 0 F itu apa?
Ya, kalau adik-adik ingat pertemuan minggu lalu, titik 0F itu adalah titik akar ya. Bila FA dan FB berlawanan tanda ya. FA itu apa? FA adalah nilai fungsi dari A ya, sedangkan FB ada nilai fungsi dari B. Jadi kalau ada sebuah fungsi fx, kita sudah tahu nilai A, maka nilai FA pasti kita dapat. Sama juga, kalau kita nilai B kita sudah tahu, ada sebuah fungsi fx, maka nilai FB kita bisa tentukan. Nah, nilai FA dan FB itu harus berlawanan tanda. Jadi misalnya FA lebih kecil 0, maka FB-nya harus lebih besar 0. Atau sebaliknya, kalau FA lebih besar 0, maka jika FA lebih besar 0, maka FB-nya lebih kecil 0. Hal ini berarti di antara dua nilai selang tersebut pasti ada akar ya. Sehingga algoritma ini akan membagi dua selang pada setiap langkah dan mengambil setengah selang yang memenuhi persyaratan. Jadi secara deskriptif dijelaskan seperti itu. Membagi dua selang itu nanti kita kenal dengan namanya nilai titik tengah atau nilai T. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Sehingga ilustrasinya seperti ini ya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara deskriptif, ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah fungsi polinom ya yang bergerak seperti ini. Misal fungsi polinom itu namanya y sama dengan fx ya. Kita memiliki dua nilai tebakan awal, titik A ya di sini dan titik B ada di sini. Sudah dikatakan tadi, kalau titik A sudah kita temukan, kita tentukan, dan ada sebuah fungsi fx, maka titik di sini adalah titik fa ya. Dan sama juga, kalau B sudah kita tentukan, ada sebuah fungsi fx, maka titik di sini yang namanya fb kita bisa tentukan. Kalau dua titik ini kita sudah bisa tentukan, maka kelihatannya pasti di tengah-tengahnya itu mengandung akar ya. Dia akan bergerak memotong sumbu X sehingga akar pasti ketemu. Jadi syarat dari metode biseksi ini, syarat awalnya itu A harus lebih kecil dari B. Nilai selang kiri harus lebih kecil dari nilai selang kanan. Itu syarat ya. Nanti kalau ada soal nilai A-nya lebih besar dari B, ya sudah langsung dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat. Syarat yang kedua, nilai FA kali FB harus lebih kecil 0. Ini artinya apa? Tadi sudah dijelaskan, salah satunya harus mengandung negatifnya. Jadi secara deskriptif, secara ilustrasi kan seperti ini ya. FA kan dibawa dari 0 ya. Seperti Pak jelaskan minggu lalu, kalau nilai-nilai di bawah 0 pasti nilainya negatif ya. Jadi FA ini pasti negatif. Dan FB adalah positif. Kira-kira gitu ya. Nah, bayangkan kalau ya, A-nya kita tentukan di sini ya, setelah akar di sini misalnya ya, di kursor ini. Nah, berarti apa? FA-nya kan positif ya. FB juga positif. Kalau dua-duanya positif, tidak akan menemukan akar di sini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Nah, syaratnya tadi ya sudah dijelaskan tadi, nilai A harus lebih kecil B ya. Dan juga harus mengandung dalam selang itu harus mengandung akar, maka salah satu FA atau FB harus bertanda negatif ya. Oke, itu dua syarat awal itu ya. Setelah itu, nah ini algoritma metode bagi dua. Jadi inputannya adalah sebuah fungsi fx, nilai A, nilai B dan epsilon. Keluarannya akar ya, kita selalu mencari akar. Nah, langkah-langkahnya, nah ini yang tadi Pak katakan, T sama dengan A tambah B bagi 2. Ya, itu nilai tengah ya. Dan yang kedua ada pemilihan, struktur pemilihan kondisi ya. Jika FA kali FT lebih kecil 0, maka B digeser ke T. Ya. Tapi jika tidak, nah ini else-nya, berarti jika FA kali FT lebih besar 0, maka A yang digeser ke T. Ya. Lalu, kenapa harus ada B kurang A lebih kecil epsilon atau ada nilai epsilon? Ya, kita tahu bahwa
ini adalah struktur iterasi. Kalau struktur iterasi atau pengulangan atau looping harus ada kriteria titik henti. Ya. Karena kita tahu komputer ada mesin diskrit, dia punya memori yang terbatas. Jadi ketika kita tidak memenuhi atau kita tidak menuliskan kriteria titik henti, maka program akan running terus, mencari akar-akar terus. Nah, kalau akar tidak ditemukan, tetapi dia tetap akan mencari karena tidak ada kriteria titik henti. Ya, sehingga suatu saat bisa jadi komputernya akan hang ya, atau kita sebut dengan stack overflow ya, memorinya full. Maka harus dihentikan ya. Dengan apa? Nah, karena nilai A dan B tadi berkurang ya menuju T, maka nilai A dan B pasti akan mengecil sehingga B kurang A harus lebih kecil sama dengan epsilon. Jadi nilai epsilon itu adalah nilai titik hentinya ya. Nah, kalau nilainya lebih kecil maka akar sama dengan T. Jadi akar adalah diambil dari titik tengah tadi dari antara A dan B. Tapi kemudian nanti B kurang A kalau tandanya negatif, misalnya nilai A-nya minus 2, nilai B-nya minus 1 ya. Atau nilai A-nya min 1, nilai B-nya 0 ya. Itu kan syarat pertama A lebih kecil 0 ya, min 1 itu kan lebih kecil dari 0. Tetapi kita menggunakan ini jika B kurang A, min 1 kurang 0 kan min 1. Pasti selalu lebih kecil epsilon ya. Sehingga di nomor 3 ini pasti nanti kita tambahkan dengan tanda absolut ya. Jadi nilai B kurang A itu dibuat tanda mutlak sehingga dia iterasinya disesuaikan dengan nilai epsilon. Ya. Nah, kita lihat contoh ya. Ini program pada Pascal ya. Salah satu contoh nanti bisa di running. Atau nanti kita dengan MATLAB atau Python, ya kita juga bisa kerjakan. Nah, ini latihannya. Tentukan akar polinom berikut ini dengan implementasikan pada program. Jadi yang pertama, Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2. Dengan tebakan awal selang kiri sama dengan 1 dan selang kiri sama dengan kanan sama dengan 2. Nilai epsilonnya 0,1. Ya. Jadi selalu pasti ada inputannya yang diketahui sudah ada 4 variabel ya. Ada Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2. Selang kiri yang tadi nilai A-nya itu 1. Selang kanan B itu 2. Dan epsilonnya itu 0,1. Oke. Ya, kita akan kerjakan latihan dengan program Excel ya. Oke baik, jadi contoh soalnya adalah menentukan akar polinom dari persamaan ya X pangkat 3 kurang 2 dengan nilai selang kiri 1 berarti A-nya 1 ya. Sedangkan selang kanan 2 berarti B-nya 2 ya. Dan epsilonnya adalah 0,1. Oke, baik. Sekarang selanjutnya kita tentukan T, FA, FB, dan FT. Jadi T itu tidak lain adalah A tambah B bagi 2 ya. Jadi sama dengan A ditambah B dibagi dengan 2. Sehingga T-nya adalah 1,5 ya. Nah, FA. Bagaimana menentukan FA? Kita tahu bahwa Y, persamaan Y ini kan X pangkat 3 kurang 2. Itu sama juga dengan Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 2. Sehingga X ketika kita gantikan dengan A, maka dia menjadi FA sama dengan A pangkat 3 kurang 2. Nanti sama juga FB. FB berarti B pangkat 3 kurang 2. FT juga sama, T kita gantikan ke X, maka FT sama dengan T pangkat 3 kurang 2. Oke ya. Berarti sama dengan FA A pangkat 3 kurang 2. Tanda pangkatnya ini ya, Anda gunakan
Ya, semacam simbol kuping, shift 6 ya, kurang 2 ya. Oke, jadi min 1 ya. 1 kali 1 kali 1, hasilnya 1 dikurangi 2 ya min 1. Oke, FB adalah B pangkat 3 kurang 2. FT juga sama, FT sama dengan T pangkat 3 kurang 2. Oke ya. Nah, tadi diingat bahwa syarat awal itu adalah 2 ya. Yang pertama adalah apakah A lebih kecil dari B? Ternyata betul ya. A lebih kecil dari B. 1 lebih kecil dari 2 ya. Maka kita tandai bahwa hijau ya. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua adalah FA kali FB harus lebih kecil dari 0. Kita tahu FA-nya negatif, FB-nya positif ya. Jadi kalau negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. Jadi syarat kedua juga terbukti benar. Karena syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi, maka algoritma bisa dilanjutkan. Sehingga kita tentukan FT. Setelah itu kita tentukan ini ya. Di algoritma kedua dikatakan bahwa jika FA kali FT lebih kecil 0, maka B yang diisi dengan T. Jika tidak, artinya FA kali FT lebih besar 0, maka A yang diisi dengan T. Atau A digeser ke T. Oke, berarti kita tentukan sama dengan FA kali FT. Jadi yang terpenting itu bukan hasil dari FA kali FT, tapi apakah FA kali FT positif atau negatif. Itu yang terpentingnya. Jadi kalau FA kali FT-nya negatif, maka B yang diisi dengan T. Oke, jadi hasilnya kita tulis saja B kita isi dengan T. Oke. Di algoritma langkah ketiga, jika B kurang A lebih kecil dari epsilon, maka akar sama dengan T selesai. Kita cek ya. B kurang A apakah lebih kecil dari epsilon 0,1 sama dengan 2 dikurangi 1 ya. Nah, tanda mutlaknya 1 ya. Oke. Kita lihat bahwa ya, kita bisa menggunakan tanda mutlak boleh ya. A, BS ya. BS absolut ya, fungsi absolut. Oke, baru dalam kurung B kurang A. Tetap 1 ya. Oke, jadi karena masih lebih kecil dari lebih besar dari epsilon, 1 lebih besar epsilon, maka dia lanjut ke langkah 4. Langkah 4 ulangi kembali langkah 1. Jadi dia melakukan looping yang berikut atau iterasi yang kedua. Oke, di iterasi kedua apa yang berubah? Ya, yang berubah adalah nilai B ya. B diisi dengan T. Jadi B tidak lagi 2 tapi B sama dengan T. T itu adalah 1,5. Oke. Setelah itu kita lanjut ke langkah pertama. T sama dengan ya, A ditambah B dibagi 1,25. FA sama juga ya. A dipangkatkan dengan 3 dikurangi 2. Minus 1 ya, sama ya. FB, apakah kita harus cari lagi? Nah, untuk FB tidak perlu lagi, karena FB itu hanya mencek syarat awal ya. Selanjutnya di algoritma tidak pernah mencek nilai FB. Cukup FA dan FT. Ya. Kita lanjutkan. FT adalah T pangkat 3 kurang 2. Ya. Dan FA kali FT, ya, kita langsung tulis FA-nya min 1 dikali dengan FT-nya positif. Ya, negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau positif apa? Ya, di algoritma nomor 2, ya, yang diisi adalah A sama dengan T. Ya. Jadi yang kita hasilnya adalah yang dirubah adalah A diisi T. Oke.
Ya. Oke ya. Setelah itu kita cek lagi B kurang A, cek epsilonnya. Apakah B kurang A 1,5 kurang 1 ya. Kita tarik saja di Excel secara otomatis. 1,5 kurang 1 0,5. Ternyata 0,5 masih lebih besar dari 0,1. Maka dilanjutkan kembali ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi ketiga. Iterasi ketiga, nilai A-nya tidak berubah atau B-nya tidak berubah. Nah, ternyata yang berubah adalah nilai A. Berarti A kita isi dengan T. Ya. B-nya tidak berubah, ya. Kita tetap isi. Itu T-nya, ya, kita tinggal tarik tadi ya. Kalau polanya Anda sudah mengerti, tinggal ditarik di Excel. Ya. Jadi A tambah B bagi 2. FA-nya juga sama ya. FA-nya 1,25 pangkat 3 kurang 2. Min 0,047. FT-nya juga sama ya. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, FA kali FT juga sama ya. FA kali FT. Negatif kali positif. Hasilnya pasti negatif. Kalau negatif maka apa? B diisi dengan T. Jadi dia hasil B kita simpan dengan T. Kita cek lagi epsilonnya. 15,21,25. Ternyata hasilnya 0,25. Ternyata 0,25 masih lebih besar dari 0,1. Maka dilanjutkan lagi iterasinya. Ya. Di mana yang berubah apa? A atau B? Yang berubah adalah nilai B. Sehingga nilai A-nya tetap 1,25, nilai B-nya yang berubah jadi 1,375. Nilai T-nya tinggal sama dengan A ditambah B dibagi 2. Jadi sangat penting kalau polanya adik-adik sudah mengerti ya perhitungan tiap iterasi itu sama ya. Sehingga nanti dengan menggunakan program MATLAB kita setting programnya secara otomatis. Nah, nilai-nilainya akan keluar ya. Ini perhitungan secara manual dengan Excel ya. Step by step ya. FA-nya, FT-nya, nah, ada perubahan. FA kali FT, ya, negatif kali positif pasti negatif. Maka kalau negatif, FA kali FT negatif atau lebih kecil 0, maka sama B diisi dengan T ya. Setelah kita cek epsilonnya ya, ABS dari 1,7375 dikurang dari 1,25 hasilnya 0,125. Ternyata masih lebih besar atau lebih kecil dari epsilon. Nah, kita lihat ya masih besar ya. 0,1 di sini 0,125. Maka iterasinya dilanjutkan lagi. Kita lihat nilai A-nya ada perubahan, ternyata tidak ada ya. Nilai A-nya tetap 1,25. Nilai B-nya berubah ya, jadi 1,3125. Jadi T-nya tambah B bagi 2. Setelah itu FA-nya juga sama. Tinggal tarik. FT-nya juga sama, tarik. Ya, negatif kali positif. Hasilnya pasti negatif. Kalau dia negatif, maka B diisi dengan T. Ya. B diisi dengan T. Kita cek epsilonnya. Ya. Kita cek epsilonnya. Ya. Ternyata B kurang A adalah 0,0625. Dicek di algoritma ketiga. Apakah B kurang A lebih kecil epsilon? Ternyata 0,025 itu lebih kecil dari 0,1. Maka algoritma mengatakan apa? Jika lebih kecil atau sama dengan, maka akar sama dengan T. Selesai. Jadi dalam looping ini ada mekanisme jump ya, keluar dari looping ya. Karena kriterianya sudah selesai. Maka akar sama dengan T. T itu tidak lain adalah
Kita cari T ya, ini ya. 2,8125. Kira-kira begitu adik-adik. Nah, jadi dia sampai di iterasi atau looping ke-5. Ya, selesai. Nah, ilustrasinya ya, ini bagaimana akar-akarnya itu ya. Kita lihat pertama akar dari 1 sampai 2. Setelah itu berkurang dari 1 sampai 1,5 ya. Ini secara ilustrasi. Nah, kita gambarkan seperti ini ya. Iterasi pertama dia dari 1 sampai 2 ya. Nah, ini mungkin ininya sudah ada tapi jadi diperkecil ya. Jadi ini ya. Iterasi pertama dari 1 sampai 2 ya. Jadi pengurungan akar ya, dalam skala 1 sampai 2. Di iterasi kedua dia tidak lagi sampai dari 1 sampai 2 tapi dari 1 sampai 1,5 ya. Ini kelihatan skalanya kurang ini ya, tapi dianggap bahwa 1,5 itu adalah setengahnya dari 2 ya. Nah, di iterasi ketiga dia berkurang lagi ya. Akar itu berada di 1,25 sampai 1, di iterasi keempat berkurang lagi dari 1,25 sampai 1,375. Di iterasi kelima akarnya lebih kurang lagi, dia berada di antara 1,25 sampai 1,315. Sehingga akar yang kita temukan adalah di titik tengah ya, antara 1,25 sampai 1,3125. Oke. Jelas ya? Jadi bagaimana caranya kalau iterasinya ditambah? Kalau iterasinya bertambah banyak, tentunya nilai epsilonnya yang diperkecil ya. Kalau adik-adik memperkecil nilai epsilon, maka iterasinya bertambah banyak. Tapi satu ketika dia akan mencapai nilai konvergen ya. Kalau nilai konvergen di iterasi beberapa iterasi nilainya sama persis, maka kita anggap bahwa nilai tersebut sudah konvergen. Begitu adik-adik ya. Oke, nanti coba dicek baik-baik, dilihat baik-baik. Sebagai latihan, adik-adik mengerjakan di nomor yang kedua ya. Jadi, ini ya, nomor kedua, tentukan akar. Kepala polinomnya adalah Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah X tambah 1 dengan selang kirinya negatif 2 ya, ingat ya, negatif 2. Selang kanannya 0 dan epsilonnya dinaikin lagi 0,01. Silakan mengerjakan dengan Excel ya. Kalau sudah selesai langsung dikirim ya, dikirim boleh file Excelnya itu dikirim atau difoto dalam format PDF atau JPEG baru dikirim ke dinding Google Classroom ya dengan nama Anda anonim dan nama Anda masing-masing ya. Silakan dikerjakan, Pak tunggu ya 2-3 jam ke depan. Ya, intinya tidak boleh lebih dari 1 hari. Jika ada pertanyaan, ya adik-adik bisa chatting di Google Classroom ya untuk memberikan responsif. Dan nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Ya, di pertemuan itu kita akan membahas metode posisi palsu. Demikian adik-adik. Ya, silakan mengerjakan latihan nomor 2 dan dikirim ya. Dan jangan lupa presensi di iKlas ya, karena waktunya terbatas. Jadi adik-adik segera melakukan presensi. Selamat sore, salam sehat selalu.